Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini kita senantiasa bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan Allah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan, mengawali segala aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar pernyataan yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan dengan makna yang sama, ada juga pernyataan yang mengatakan jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Dua hal ini menggambarkan betapa pentingnya suatu pengalaman sebagai bahan ajar yang memandu hidup kita ke depan untuk lebih baik. Pernyataan tersebut juga mengungkapkan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang sudah kita lalui, dan apa yang telah salah harus menjadi sumber perbaikan bagi kita. Judul perikop di dalam nas firman Tuhan hari ini adalah Israel sebagai suatu peringatan. Rasul Paulus di dalam nas hari ini mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam perjalanan mereka 70 tahun di padang gurun. Mereka disertai oleh Tuhan. Walaupun penghukuman yang mereka terima berawal daripada ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun sekalipun demikian, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar sehingga mereka terbebas dari perbudakan dan dapat menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mereka di tanah perjanjian, di padang gurun, 70 tahun lamanya mereka harus mengembara, berjalan menuju tanah yang Tuhan janjikan. Mereka tidak bekerja, tidak menanam, tidak menuai. Tetapi Tuhan senantiasa memberi kepada mereka makanan dan minuman. Lebih daripada makan dan minuman secara fisik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sesungguhnya kata makanan dan minuman di dalam nas hari ini merujuk kepada firman Tuhan. Paulus mengingatkan kepada kita hari ini agar kita tidak melupakan peristiwa perjalanan Israel di mana mereka berpayungkan awan untuk menahan panas pada siang hari dan dengan tiang api agar mereka bisa berjalan pada malam hari dan terhindar dari dinginnya embun malam. Mereka juga melewati laut, tetapi tidak sedikit pun mereka dihempas badai air laut. Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberi mereka makanan dan minuman rohani yang tiada hentinya setiap hari, sehingga mereka dikuatkan, dikenyangkan, dan memperoleh peneguhan iman untuk terus dapat melanjutkan perjalanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini mengajak kita untuk mengingat
agar kita senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Yesus Kristus akan menjadi batu karang yang teguh bagi kita, tempat kita berlindung. Asalkan kita senantiasa haus akan minuman rohani dari Allah dan makanan rohani yang mengenyangkan kita, yang membuat kita memiliki tenaga untuk mengupayakan segala pelayanan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui nas hari ini kita semakin percaya akan penyertaan Tuhan. Makanan dan minuman rohani akan tersaji setiap hari untuk kita, hanya kita perlu untuk menikmatinya. Janganlah kita menutup pintu telinga dan hati kita untuk menerima makanan dan minuman rohani yang Tuhan sediakan setiap hari bagi kita. Bila kita melakukan hal tersebut, maka Yesus Kristus batu karang yang teguh akan senantiasa menjadi tempat perlindungan bagi kita. Semoga firman hari ini memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh layak kami bersyukur kepadamu, karena Engkau tiada hentinya memberi kami berkat yang baru setiap hari. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman. Biarlah firman itu mengubah hidup kami. Dan setiap hari kami semakin rindu untuk menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Pada hari ini ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan untuk saudara kami Budi Manalu yang sedang di dalam proses menunggu pengumuman sekolah perwira. Kiranya Tuhan memberi jawaban yang terbaik agar beliau mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak hati-Mu. Bila Engkau berkenan, biarlah dia mendapatkan kelulusan yang terbaik. Juga untuk saudari Septiana Burusi Hombing di dalam tugas akhirnya, kiranya Engkau juga memberi kepadanya hikmat dan kekuatan, agar apapun yang dia kerjakan, dia lakukan, dan dia abdikan melalui pendidikan yang ditekuni menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami juga mendoakan saudara Marce Metkono di dalam tugas akhirnya. Kiranya Tuhan memberi kepadanya kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Juga kami mendoakan ya Tuhan secara khusus untuk saudari kami Nektigan di Medan, di dalam segala aktivitasnya, di dalam masa tuanya. Kiranya Engkau memberkati beliau, memberi umur yang panjang dan juga kesehatan. Kami juga mendoakan ya Tuhan Allah secara khusus untuk saudara kami. Biarlah Engkau memberkati saudara dari pasangan Amang Marto Tinong. Biarlah mereka menjadi pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar mereka semakin merindukan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan menjawab doa kami. Jadilah kehendak-Mu atas segala kehidupan kami. Kami berserah padamu ya Tuhan Allah, segala aktivitas kami pada hari ini, sertailah kami, kuatkanlah kami. Hanya dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.